Hai teman-teman, selamat datang di YouTube channel aku. Bisa dibilang ini adalah konten pertama. Sebenarnya sih nggak pertama banget ya, karena kalau kalian amati nanti kalau mau cek-cek, itu tuh sebenarnya udah ada beberapa video, tapi ya gitu deh, isinya masih random banget. Tapi mudah-mudahan di edisi yang baru ini, video-video atau konten-konten yang aku publish di sini bisa agak sedikit lebih berkonsep ya guys. Tapi bukan yang berkonsep gimana-gimana ya, karena kan aku tuh masih belajar, masih amatir banget. Dan bisa juga dikatakan masih sedang mencari-cari konsep tentang konten apa ya yang pas. Dan konten jenis apa ya yang bisa aku upload dan aku produce supaya konstan gitu. Jadi maksudnya supaya nggak kayak anget-anget teh ayam gitu ya, seminggunya on fire lalu minggu-minggu berikutnya udah menghilang. Nah mudah-mudahan nggak kayak gitu ya. Mudah-mudahan mulai sekarang ini aku jadi lebih stabil ya kontennya. Teman-teman yang mau komen atau yang mau ngasih ide, silahkan, please feel free to comment. Seringkali kan aku itu, ataupun kayaknya semua konten kreator deh mungkin, atau mungkin sebagian aja ya, itu tuh pasti dah pernah kehabisan ide dan bingung mau garap apa gitu. Nah cus dah, kalau teman-teman yang punya ide, you are more than welcome to comment dan ngasih aku ide. Siapa tahu aku bisa kan garap itu, bisa tuh aku siapa tahu buat konten-konten yang sesuai dengan ide kalian. Tapi untuk sekarang ini aku itu idenya sementara pengennya membuat konten tentang kehidupan aku di gereja. Salah satunya tuh seperti yang kalian lihat di video ini. Karena kan kegiatan di gereja itu sebenarnya bukan hanya hari Minggu ya, bukan hanya ibadah Minggu itu aja. Tapi di balik ibadah Minggu itu juga ada loh persiapannya itu kayak gimana, hari apa aja yang dilakukan. Dan ternyata kalau ditengok atau dilihat lebih mendalam gitu, wih banyak juga ya yang terlibat. Seperti mereka-mereka ini di video aku. Misalnya nih ada Kak Noel, ada Kak Punil. Terus nanti mungkin di video-video mendatang itu kalian akan juga lebih sering melihat yang lain-lainnya. Seperti yang tadi itu ada Bang Ferry yang pegang-pegang gimbal itu. Terus nah ini yang nyetir pickup ini ada namanya Bang Fendi. Terus biasanya ada juga Blisike. Siapa lagi ya? Ada deh pokoknya nantilah ya. Emang apa aja ya kegiatannya? Nah ini nih salah satunya. Kak Punya itu sukanya berkeliling, mengumpulkan barang-barang yang udah gak kepake. Terus bisa tuh dengan ide kreatifnya tuh dia bawa ke gereja dan bisa merakit sesuatu dari benda-benda yang gak kepake, dari benda-benda yang udah dibuang oleh orang, dirakit menjadi sesuatu yang useful dan bisa dimanfaatkan di gereja. Itu baru salah satu aja ya guys, masih banyak tuh kegiatan yang lain yang ternyata menarik banget untuk dilihat dan dibahas. Selain itu kami minggu-minggu ini juga sedang sedang memasang atau sedang membangun sketch yang dipasang di lantai atas gereja atau di lantai 2 untuk ruangan multimedia. Kalau sebelum-sebelumnya itu sih kami memang sudah ada ruangan atau sketch untuk multimedia, cuman mungkin atas beberapa pertimbangan itu sekarang ruangannya akan sedikit dipindah. Nah makanya sketsnya juga harus dirobohkan dulu kemarin, barulah sekarang ini akan dibangun lagi sketch yang baru. Kalau untuk fungsinya sendiri itu sih sebenarnya kurang lebih sama ya dengan yang lama. Jadi di sanalah atau mereka lah para tim multimedia itu yang biasanya mengatur tuh naik turun atau besar kecilnya volume di mikrofon, atau bisa juga meng-on atau off-kan mikrofonnya pendeta di altar. Jadi misalnya kalau ada siapapun di altar yang ngomongnya agak
kurang ajar. Bisa tuh sebenarnya di off kan mikrofonnya dari sini. Cuman ya nggak segampang itu juga ya guys. Tentunya ada komando dan ada apa ya namanya ya. Ada aturannya lah. Pokoknya yang begitu-begitu kan hanya mereka-mereka di tim multimedia itulah yang tahu. Nah, seperti yang kelihatan di video itu, disinilah nanti skate untuk ruangan multimedia yang baru. Wih, udah gak sabar nih ngelihat hasilnya kayak gimana. Oh ya, di depan ruangan ini nantinya itu masih ada tempat duduk yang disediakan bagi mereka-mereka yang ingin duduk di ruangan atas saat beribadah. Biasanya sih mereka yang mau duduk di sini tuh yang dengkulnya masih kuat ya. Kalau lansia, macam bapakku atau macam ibuku tuh pasti nggak kuat lah, nggak mungkin. Para lansia itu biasanya duduk di lantai 1. Tuh, lihat di bawah kayak gitu. Buat teman-teman Kristiani di sini, di gereja kalian ada nggak tim multimedia atau ruangan untuk multimedia kayak begini? Oh ya, di gerejaku ini kita baru aja ya punya apa namanya nih ruangan kayak begini nih tahun-tahun terakhir. Kalau nggak salah munculnya itu pas di saat COVID kemarin. Sebelum itu peralatannya jauh lebih sederhana.